de beber, não pode beber, camarada. Água de beber. Você vai morar no IML, você tá abusando em mim. Tamo de olho com F, ensinando você quer. Você vai morar no IML, você tá abusando em mim. Tamo de olho com F, ensinando você quer. Só ser tiro na cara da bitch, foda-se essa. Udah rekam ya? Baik. Perkenalkan, saya Joris Kibahaki dari Kelompok Merdeka Tugas ATNI Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di situ dijelaskan bahwa asas adalah sebuah arahan atau petunjuk untuk dijadikan sebuah pijakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Jadi terdapat banyak asas yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam video ini kami akan mengupas lebih lanjut mengenai asas-asas hukum tata negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sini pertama saya akan menjelaskan tentang asas Pancasila. Jadi asas Pancasila ini didirikan atas dasar falsafah. Falsafah itu mempunyai perwujudan dari keinginan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai filsafah-filsafah yang berbeda. Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan atau watak rakyat dan bangsa yang ada di dalam negara tersebut. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dari keinginan suatu bangsa, maka segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafah yang dibuat oleh negara tersebut. Jadi pada waktu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI dalam rapat-rapatnya mencari filosofis gross light untuk Indonesia yang akan merdeka. Pancasila diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau negara Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara tersebut. Kalian sudah pasti tahulah apa itu isi dari Pancasila. Nah, kita lanjut. Di dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material. Oleh karena itu, setiap isi peraturan asas-asas hukum tata negara perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Karena jika hal tersebut terjadi, peraturan itu harus segera dicabut sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dapat kita ketahui bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung 4 pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini meliputi suasana kebatinan.
suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini justru pastinya meliputi apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Pokok pikiran tersebut berbunyi yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterimanya aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi aliran pengertian negara kesatuan ini menjadi suatu paham ya, suatu segala paham bagi perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Ini suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan oleh kita ya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran. Pokok pikiran artinya kita ini untuk membangun persatuan di dalam negara tersebut dengan pengertian yang lazim. Negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan manusia. Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itu pokok pikiran yang kedua. Nah, kemudian terkandung dalam pokok pikiran ketiga yaitu ialah berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi oleh karena itu sistem negara di Indonesia terbentuk dalam Undang-Undang Dasar itu harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga ini menunjukkan bahwa di dalam negara Indonesia yang berdaulat adalah rakyat Indonesia, sehingga kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan pelaksanaan dari asas kedaulatan ini disertai asas lainnya, yaitu asas musyawarah dan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi asas kedaulatan ini dilaksanakan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh rakyat itu tersendiri. Kemudian kita lanjut ke pokok pikiran yang keempat, yaitu di dalam pembukaan ya, itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang hidup sejak zaman luhur kita. Pokok pikiran keempat ini menunjukkan bahwa keyakinan bangsa Indonesia itu akan adanya Tuhan yang Maha Esa, adanya cita kemanusiaan dan cita keadilan dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Bahkan semua itu menjadi dasar negara yang mengikat baik pemerintah maupun rakyat sekalipun. Keempat pokok pikiran tersebut jelas merupakan pancaran dari pandangan hidup dan
dasar falsafah daripada negara Pancasila. Dengan mengungkapkan keempat pokok pikiran ini, dapatlah kita gambarkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Jadi itu dia asas-asas yang tertuang ya mungkin di dalam asas Pancasila. Jadi kami ini membaca dari satu buku ya, itu buku HTNI Hukum Tata Negara Indonesia ya, yang ditulis oleh Nimatul Huda. Ya benar gak? Nah, nanti untuk bukunya nanti kami kasih gambaran lah bukunya tentang buku ini. Buku ini menjelaskan tentang dari mulai sejarah, asas, pokoknya lengkap lah di sini. Nanti kami share ya buku ini. Ya mungkin itu saja video tentang penjelasan asas hukum tata negara yang lebih spesifiknya ke dalam asas Pancasila. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke teman berikutnya. Nah, menyambung materi dari teman kita tadi Jo, selanjutnya ke asas negara hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari Rechtsstaat yang mulai populer di Eropa sejak abad ke-19. Meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama, istilah the rule of the law mulai populer dengan terhitnya sebuah buku dari Albert van Dijk tahun 1885 dengan judul Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep Rechtsstaat dengan konsep the rule of the law, yang mana meskipun dalam perkembangannya ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia itu yang dalam kalangan masyarakat tersebut. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistemnya sendiri, yaitu sistem hukum sendiri. Golongan atau perorangan, pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang mana terdapat pada negara kita, yaitu negara Pancasila, yang mana pada sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Materi selanjutnya akan disambung pada teman kita selanjutnya. Dadah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang asas-asas hukum tata negara. Sebelumnya, penjelasan ini dijelaskan oleh Reyvanza. Reyvanza menjelaskan tentang asas negara hukum. Saya Nova, di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok kedaulatan rakyat dan demokrasi. Sebagian kalangan yang berpandangan bahwa cita kenegaraan yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita kenegaraan kekeluargaan oleh Soepomo Dishart Integralistik. Sebagian yang lain berpandangan bahwa citra kenegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi karena adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Asas kekeluargaan ini pertama kali dikenalkan oleh Soepomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pada sidang tersebut ditunjukkan Soepomo arti penting sebuah undang-undang dasar sebagai dasar negara. Dasar negara memang merupakan hal yang amat penting bagi suatu negara. Dari dasar negara itulah kemudian disusul Undang-Undang Dasar 1945 maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari negara itu haruslah bersumber dari dasar negara tersebut, atau bisa kita sebut dengan ideologi negara. Kesimpulan yang dicapai bahwa dalam paham kekeluargaan tidak perlu ada asumsi yang bersifat konflik.
dalam merumuskan konsep hubungan antara rakyat dan negara, mana sangat mempengaruhi jalan pikiran sebagian besar anggota BPUPKI. Karena itu, dari satu segi, pahaman kekeluargaan yang dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sangat mudah dipahami sebagai konsep kolektif ekstrim, dalam arti bahwa paham-paham yang menekankan kedudukan individu sama sekali dianggap asing dari pikiran kenegaraan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Gali. Kembali lagi mengenai review buku HTNI dari Nikmatul Huda. Sebelumnya saya Gali Hardiansah dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum angkatan 23. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya membawakan mengenai asas negara kesatuan. Jadi di sini kita sebagai negara Indonesia memiliki model bentuk negara, yaitu negara yang kesatuan. Sebelumnya asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari negara-negara yang federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu kesatuan yang menjadi satu dari bagian negara itu. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah apalagi negara-negara karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen, melainkan wilayah yang menjadi satu kesatuan. Dengan dasar itu maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Ini diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya. Apabila kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwasanya negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tumpu kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan dari pemerintah daerah atau kita sebut local government. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat atau central government dan pemerintah lokal atau local government, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan satu kebulatan atau disebut dengan enheit, dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah negara, ialah pemerintah pusat. Mungkin itu penjelasan saya mengenai negara kesatuan, asas negara kesatuan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Asas pemisahan kekuasaan dan checks and balance. Berbagai kalangan berpendapat bahwa krisis yang terjadi di Indonesia bermuara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 1945, tidak adanya checks and balance antar alat kelengkapan organisasi negara. Selain itu, berbagai kelemahan yang melekat pada Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, berbagai kalangan menyiapkan bahan kajian untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendesak MPR untuk segera melakukan perubahan tersebut. Belakangan ini muncul aspirasi politik yang menghendaki agar dipakainya sistem perimbangan kekuasaan atau checks and balance. Dijelaskan oleh Ferguson dan McHenry, yang dimaksud dengan sistem perimbangan kekuasaan sebagaimana yang dipraktikkan di Amerika Serikat sebagai berikut. Secara substansif, Undang-Undang 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balance yang memadai, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 biasa disebut executive heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa yang menduduki jabatan presiden. Menurut istilah Supomo, concentration of power and responsibility upon the president. Ketiga cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balance. Dengan adanya prinsip checks and balance ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan dapat dibatasi.